Pace Ebene dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu pepatah yang mengatakan, satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Orang yang menanam kebaikan akan tiba saatnya menerima panen berlimpah. Ada banyak dampak positif yang akan kita rasakan dan terima. Namun, kita harus membayarnya terlebih dahulu dengan aneka perjuangan, ketekunan, kesabaran, dan prinsip yang kuat. Ketika melakukan satu aksi kebaikan, seringkali kita harus mendaki jalan yang terjal yang tidak mudah. Melewati jalan itu, kita harus berlelah-lelah dan mampu menaklukkan sikap egois. Himpunan ujian dan cobaan yang melintang seringkali menghadang perjalanan menuju puncak kebaikan sejati. Lalu, ketika kita sudah memegang satu prinsip kebaikan, bagaimana caranya kita memotivasi orang lain untuk berbuat baik? Misalnya, ikut serta dalam menggalang dana untuk orang-orang yang berkekurangan, aktif terlibat dalam kegiatan gereja, atau mungkin dalam lingkup sederhana, mengingatkan teman untuk bijak bermedia sosial, mencintai lingkungan hidup dengan menjaga keasrian taman di rumah, mengajak teman untuk disiplin dalam bekerja, dan masih banyak contoh lain lagi. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25-37, Yesus mengangkat kisah kebaikan orang Samaria. Orang Samaria ditampilkan sebagai tokoh utama yang menjadi pelayan kasih kepada orang asing yang disiksa dan sangat membutuhkan pertolongan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bedah dan refleksikan kutipan Injil ini. Dikisahkan, ada seorang ahli Taurat yang sedang mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab sesuai dengan kemampuan nalar si ahli Taurat tersebut dengan menghadapkannya kepada hukum utama dalam Taurat. Ahli Taurat itu langsung menjawab, hukum utama yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dia juga menambahkan bahwa mengasihi manusia seperti diri sendiri merupakan hukum yang sangat penting untuk ditaati. Mendengar itu, Yesus merespons kembali dan menegaskan, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Si ahli Taurat tersebut belum merasa puas dan dengan berani dia membenarkan dirinya. Dia berpura-pura tidak tahu siapa sih sebenarnya sesama manusia yang harus dia cintai. Nah, Yesus tidak berlama-lama, dia membuka cakrawala pemahaman si ahli Taurat tersebut. Yesus menyadarkan kedegilan hatinya. Yesus membuat sebuah perumpamaan dengan mengangkat figur orang Samaria yang baik dan murah hati. Dalam kutipan Injil tersebut dikatakan, ada seorang telah turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, maksud dari kalimat ini adalah orang yang turun tersebut yakni Adam. Yerusalem itu Firdaus dan Yeriko adalah dunia. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Ya, istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga pula, ya kan? Nah, sesudah itu, dia pergi meninggalkannya setengah mati. Dalam hal ini, penyamun-penyamun diartikan sebagai pencuri yang merupakan musuh. Kemudian, Yesus melanjutkan bahwa kebetulan pada saat yang sama, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang yang terkapar itu, tetapi melewatinya dan berjalan dari seberang jalan. Imam dalam hal ini diartikan sebagai hukum. Bukan hanya imam, ternyata seorang Lewi juga singgah melihat orang itu. Tetapi dia tidak peduli. Orang Lewi tersebut melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi yang dimaksudkan di sini yakni para nabi.
Imam dan kaum Lewi ternyata tidak memberi bantuan kepada orang yang menjadi korban penyamun tersebut. Kemudian pada tahap yang ketiga, muncullah sosok dari Samaria. Dia sedang dalam perjalanan dan melihat orang yang terkapar tadi. Dia melihat, oh ini sangat membutuhkan bantuan saya. Hati orang Samaria tersebut tergerak dengan rasa belas kasihan. Dia memiliki empati yang begitu dalam. Dia turun dan membalut luka-luka pada tubuh yang terkapar tadi. Dia juga menyiraminya dengan minyak dan anggur. Orang Samaria tersebut menyempurnakan kebaikannya. Setelah membaluti luka-luka, ia juga menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, luka-luka tersebut diartikan sebagai ketidaktaatan. Keledai maksudnya adalah tubuh Kristus. Sementara itu, anggur dan minyak diartikan sebagai sakramen-sakramen dalam gereja yang merupakan tanda keselamatan Allah dalam diri manusia. Bukan hanya membaluti luka-luka yang ada, Yesus yang diperankan sebagai orang Samaria tersebut menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan mengatakan, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar ini, aku akan menggantinya kembali ketika aku datang." Artinya, Yesus menyambut kita semua untuk masuk ke dalam gereja. Orang Samaria tersebut memberikan biaya perawatan sebesar 2 dinar. 2 dinar artinya di sini adalah Bapa dan Roh Kudus. Pemilik penginapan yakni gembala gereja yang dipercayakan untuk merawatnya. Nah, orang Samaria itu juga berjanji akan datang kembali. Hal ini menunjukkan kedatangan juru selamat kedua kalinya. Nah, setelah narasi tersebut, Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat, "Siapakah di antara ketiga orang tersebut yang disebut sebagai sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Si ahli Taurat menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Dan Yesus melanjutkan, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Apabila kita menilik tulisan kuno, kita tetap fokus pada figur utama, yakni orang Samaria. Siapakah sesama kalau bukan juru selamat sendiri? Siapakah yang lebih mengasihani kita yang akan dibunuh oleh para penguasa dunia kegelapan ini dengan berbagai luka, ketakutan, nafsu, kemarahan, kesedihan, tipu daya, dan kesenangan? Nah, dari semua luka-luka ini, satu-satunya tabib adalah Yesus Kristus yang turun ke dunia. Dialah yang mencurahkan anggur yang merupakan darah pohon anggur Daud kepada jiwa-jiwa kita yang terluka. Dialah yang telah berlimpah-limpah memberikan minyak yang merupakan belas kasihan Bapa. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, setelah kita memahami tafsiran kutipan Injil tadi, mari kita masuk ke dalam sebuah permenungan. Mari kita mengambil tokoh sebagai orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bayangkan kita sedang berada di jalan hidup yang begitu terjal, penuh rintangan, penganiayaan, dan penghakiman, dan yang akan berujung pada kematian. Kita sering hampir menyerah dan terkapar, merasa teraniaya setengah mati, lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan sama sekali untuk bertahan hidup. Dan kita dilewatkan dan ditinggalkan tanpa cinta. Kita merasa terpuruk dalam derita dosa dan kelemahan,
dan dalam penghakiman serta ketakutan. Nah, ketika kita berada di jalan hidup yang mengerikan tersebut, ternyata ada seorang yang bergegas dengan keledainya. Dia menghampiri kita. Mungkin kita tidak mengenalnya. Wajahnya tampak asing dan rasanya di luar dari hidup kita. Dalam hati kita berharap, semoga dia tidak sama dengan kaum Lewi dan imam yang lewat begitu saja. Dan hal tersebut memang terjadi. Dia turun dari keledainya dan mendekati kita penuh iba. Dengan rasa empati, dia segera memberi kita minum dan mulai membaluti luka-luka yang ada pada tubuh kita. Merasakan dan menyaksikan hal tersebut, kita merasa disentuh. Kita terharu, menangis dengan mata yang berkaca-kaca. Si Samaria itu kemudian mendekat kita, memeluk kita dengan penuh belas kasihan hingga berurai air mata. Dia diam penuh makna. Namun, kita mengartikan dan menangkap arti dari raut wajahnya. Engkau harus hidup. Dan dalam keadaan sadar, sontak dalam hati kita bertanya, siapakah orang yang sedemikian peduli ini kepada saya? Sungguh, kita tidak bisa percaya. Kita begitu diperhatikan. Dia membalut luka-luka kita. Nah, orang Samaria yang diperankan oleh Yesus tersebut menaikkan kita ke atas keledainya dan menuntun dengan lembut untuk menapaki jalan-jalan kita yang sangat terjal itu. Dia sangat berupaya membuat kita senyaman mungkin di atas keledai tunggangannya. Dan sepanjang perjalanan, kita penuh kisah di dalam hati, di dalam nubari, di dalam perasaan, di dalam pikiran kita. Kita merasa sebagai korban ketidakadilan, korban perampasan dari orang-orang yang sombong, korban ketertutupan, dan keegoisan dari orang-orang munafik. Dalam hal ini, kita merasa sendiri, tidak ada teman. Hanya orang Samaria yang menaruh belas kasihan dan kebaikan kepada kita. Kadang juga kita terlalu mudah untuk menghakimi dan mendikte orang lain. Bahkan menghakimi orang Samaria sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang sesat, tidak bisa disentuh dan harus diludahi. Kisah kita penuh dengan penilaian yang buruk. Penuh dengan pamrih, penghakiman, perhitungan, dan entah apa lagi. Rasa-rasanya kita tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka. Tidak membutuhkan Yesus yang diperankan oleh orang Samaria tadi. Kita merasa kuat dan hebat, yang rupanya nothing. Rapuh, sangat lemah, dan hanya penuh dengan luka yang akan berujung dengan kematian. Pada jalan hidup yang terjal itu, kita menemukan diri sebagai orang-orang yang merasa kuat, merasa paling benar, egois, munafik. Ya, kita hanya memproyeksikan diri pada mereka yang sering kita dikte. Namun, ketika berada di jalan terjal itu, rasanya kita semakin mengenal diamnya orang Samaria yang selama ini kita hakimi. Menyadari hal tersebut, kita merasakan aura positif, merasa kagum atas kehangatan orang Samaria. Badan kita yang terkapar tadi terasa hangat dan keadaan kita rasanya pulih seketika. Ternyata perawatan yang diberikan oleh orang Samaria tersebut bekerja dengan sangat baik. Sebenarnya kita sudah merasa bisa langsung pulang ke rumah. Dalam hal ini kita kembali merasa sok kuat. Namun orang Samaria itu
terus menyempurnakan kebaikannya. Dia tidak tega. Dia mengantarkan kita ke sebuah penginapan. Sebagai orang yang miskin, kita tidak memiliki modal yang cukup untuk membayar tempat tinggal dan menerima perawatan di rumah tersebut. Dan hal itu diketahui oleh orang Samaria. Dia tidak sekadar membayar, bahkan menjamini supaya kita benar-benar pulih. Dan jika uang jaminan itu tidak cukup, dia akan menanggungnya ketika kembali. Dia mengatakan kepada pemilik penginapan, "Kalau ini tidak cukup, maka saya akan membayarnya ketika saya kembali." Katanya, sebagai orang yang terkapar, kita benar-benar disembuhkan. Sekalipun kita mati, dia akan menanggung kematian kita ketika dia datang kembali. Namun, jika mati kita terbuka terhadap belas kasihannya. Dan sekarang pun kita mengetahui bahwa orang Samaria itu sesungguhnya adalah Tuhanku sendiri. Dia telah menebus kita dengan bayar di muka, melalui wafat dan kebangkitannya, dan kerahimannya pasti akan selalu menaungi kita ketika dia datang. Jalan itu pun menjadi jalan penuh belas kasihan, jalan pengampunan, jalan cinta, dan jalan kehidupan. Dan hanya karena belas kasihan dan pengampunannya lah kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara dan saudari yang terkasih, berkaca dari kebaikan Tuhan yang maha besar itu, kita juga memiliki satu tokoh yang terkenal sejak ratusan tahun yang lalu. Dan hingga saat ini namanya masih tetap eksis. Dia akrab dengan sebutan si miskin dari Asisi. Meskipun dia lahir dan besar dari keluarga bangsawan yang kaya raya, tetapi kecintaannya yang membara kepada Allah membentuk hidupnya menjadi sangat hina, dina, dan minoritas. Hidupnya yang radikal bermula ketika mendengar seruan Tuhan melalui salib San Damiano. Peristiwa itu sungguh mengubah hidupnya secara drastis. Selama hidupnya, dia berjuang menebar kebaikan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia sungguh dapat hidup dengan damai dengan semua orang dan semua makhluk. Kepada para saudara-saudarinya, dia mewariskan mutiara dalam hidup, yakni kemiskinan, kesederhanaan, kerendahan hati, dan cinta terhadap setiap makhluk ciptaan. Yesus yang diperankan oleh orang Samaria tersebut dan Bapa kita Santo Fransiskus mengisahkan secara nyata tentang berbuat baik dan berbelas kasihan tanpa menghitung tenaga, waktu, materi, dan segalanya. Hal utama yang diajarkan oleh orang Samaria dan Santo Fransiskus adalah ketulusan hati, kerendahan hati, kerelaan untuk berkorban, untuk turun dari atas keledai, mendekap yang terkapar, dan membaluti luka-lukanya. Hal senada juga dilakukan oleh Bapak Fransiskus. Dia memeluk si kusta yang sangat dihindari oleh banyak orang. Dari kedua sosok ini, kita belajar bahwa kepercayaan mereka mengubah model hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kata kunci di sini adalah ada sebuah perubahan. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan juga mengundang kita untuk membuat satu perubahan. Satu perubahan akan melahirkan perubahan-perubahan yang lain. Satu kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Mari kita mengambil satu contoh. Ketika ada satu orang yang bersalah, misalnya, kita seringkali terpancing untuk menghakimi, mendikte, dan mempersalahkan.
Nah, jika kita ingin membuat sebuah perubahan, mungkin kita lebih baik diam untuk mengerti, memahami, dan bertanya. Nah, ketika kita rela empati untuk mendengarkan dia, mungkin kita semakin memahami, oh ternyata ada sesuatu yang terjadi di balik itu, sehingga dia membuat sebuah kesalahan. Nah, kebaikan kecil ini, satu kebaikan ini akan sangat berdampak bagi orang tersebut, orang yang bersalah tersebut, atau kita boleh umpamakan sebagai orang yang terkapar tersebut. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita rela untuk mengambil sikap lebih baik dari sebelumnya? Mungkin sebelumnya ketika kita melihat orang yang bersalah, secara otomatis kita akan menghakimi, mendikte, mempersalahkan, bahkan menjatuhkan. Tetapi mari kita mulai berubah, membuat satu langkah kecil, membuat satu kebaikan kecil untuk meniru sikap orang Samaria tersebut. Mendengarkan dia, bertanya apa yang terjadi, membalut luka-lukanya, dan mungkin memberikan sedikit suntikan hal positif sehingga dia bisa berubah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saudara dan saudari yang terkasih, Santo Fransiskus mengatakan, marilah kita mulai lagi, sebab kita belum berbuat apa-apa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mulai untuk berubah, membuat satu kebaikan kecil, dan kebaikan kecil itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Pace e bene.